Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada Jumat pagi hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator pada sharing session pagi kali ini dengan tema investasi syariah untuk mengurangi dampak climate change. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua dari saya, ibu istri dan bapak ibu yang saat ini sedang menyaksikan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke materi Bu, saya mau bacain CV-nya dulu kali ya Bu ya. Oke, jadi teman-teman untuk pembicara pagi hari ini yaitu Ibu Isti Khairani, ST CFP, IFP, QFI sebagai financial educator. Beliau memiliki pendidikan dan training di British Council 2017, di International Study Visit Active Citizens di United Kingdom di London. Kemudian Sakinah Finance 2020, Training for Trainers Perencanaan Keuangan Keluarga, dan IBFIM Malaysia 2021, Training Sertifikasi Islamic Financial Planner. Kemudian untuk riwayat pekerjaan dan kegiatan sosialnya, Social Enterprise Leader 2015 sampai sekarang, Guest Teacher dan Guest Lecture 2016 sampai sekarang, dan Facilitator Active Citizens British Council 2016 sampai sekarang. Untuk pengalaman sebagai guest lecture dan narasumber di SBMITB 2021, seminar online peningkatan literasi pengelolaan sampah rumah tangga, kemudian Fakultas Kedokteran Unisba tahun 2021, webinar pesan bumi, FEB UIN Araniri di Aceh tahun 2020, Social Entrepreneur Milenial di masa pandemi, kemudian Unika Atmajaya di Jakarta 2020, bagi narasumber Zero Waste Lifestyle itu secara online, dan SBMITB 2021 pengelolaan bank sampah yang berkelanjutan di era digital, dan lain sebagainya, karena pengalaman Ibu sini banyak sekali teman-teman. Nah, nanti jadi saya cuma bisa membacakan beberapa aja. Oke, langsung masuk ke materi. Untuk tema kali ini tentang investasi syariah untuk mengurangi dampak climate change. Kira-kira Bu, climate change itu apa ya Bu? Oke, ya, makasih Asma dan Akfa dan sahabat-sahabat IKSH yang hadir di sini, yang semangat belajar. Alhamdulillah ini ada Bu Irma juga ya. Jadi tadi tema hari ini kan kita tentang investasi syariah untuk mengurangi dampak perubahan iklim atau climate change. Sebenarnya climate change atau perubahan iklim itu apa sih? Mungkin kita tuh kadang-kadang berpikir itu hal yang berat, hal yang susah, yang hanya perlu dipikirkan oleh pemimpin negara, ya mungkin nggak Kak apa ya. Jadi sebenarnya pada perubahan iklim itu kalau kita sederhanakan memang kalau di saat ini kan secara global akibat adanya pemanasan global warming, pemanasan global ini dampaknya ini banyak banget di bumi ini, hal-hal yang kondisinya jadi tidak menentu ya iklimnya. Misalnya kalau di Indonesia banjir di mana-mana, di beberapa negara angin topan, banjir bandang, dan yang hal-hal yang lain akibat dampak perubahan iklim. Salah satunya akibat adanya pemanasan bumi ini, pemanasan global. Dan kita kemarin baru di November kemarin ya, pemimpin negara berkumpul dalam forum G20, dan salah satunya juga agendanya ada yang
bicarakan mengenai perubahan iklim. Kalau yang rutin ada COP, COP yang pemimpin negara juga berkumpul untuk sama-sama mendiskusikan apa yang bisa dilakukan masing-masing negara untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dan kalau dalam Paris Agreement sudah disepakati bahwa setiap negara itu berkomitmen jangan sampai suhu bumi ini naik lebih dari 2 derajat Celcius. Dan sebenarnya malah targetnya lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, kalau kita bayangkan gini aja deh yang simpelnya. Kalau Kak Akfa nih, kalau sekarang di zaman ya di pandemi COVID pun udah alhamdulillah sudah lebih nyaman untuk bersosialisasi ya. Hanya kalau masuk ke mall atau ke supermarket, biasanya dicek temperatur nggak? Iya, sekarang juga masih suka dicek-dicek gitu sih, Bu. Ya, dicek ya. Kalau Kak Akfa dicek suhunya 38. Ya. Boleh nggak masuk ke dalam supermarket itu? Biasanya nggak boleh sih, Suhunya lebih bukannya dari kalau dari peraturan. 38. Iya, kayaknya kayaknya nggak boleh itu. Kayaknya nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam supermarket atau ke mall aja kita dicek suhu dan kalau lebih dari 2 derajat itu dianggap kitanya kurang sehat. Dan sekarang bumi kita juga suhunya naik, meningkat terus. Dan kalau kita tidak berkolaborasi bersama untuk sama-sama mengurangi dampak dari perubahan iklim, suhu bumi ini bisa naik terus sampai kalau misalnya naiknya lebih dari 2 derajat. Ini kalau dari ilmuwan, ini kemarin saya dengar dari salah satu webinar yang disampaikan oleh salah satu direktur di Kementerian Keuangan. Kalau kita tidak melakukan aksi apa-apa, suhu bumi ini bisa naik sampai suhu 4,9 derajat Celcius di tahun 2050. Dan apa dampaknya? Es mencair dan tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Sehingga pemimpin negara berkomitmen suhu bumi jangan sampai naik lebih dari 2 derajat Celcius. Sehingga apa yang dikomitmenkan bersama, sama-sama menurunkan emisi karbon. Dan Indonesia mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi gas karbon itu sekitar 29%. Nah, itu jadi perubahan iklim itu banyak berkaitan dengan perilaku kita juga akhirnya. Kalau di dalam ayat Al-Quran memang ada yang telah nampak kerusakan di darat dan di bumi itu akibat ulah perbuatan tangan manusia. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya suhu bumi kita tidak semakin meningkat dan bumi kita lebih sehat. Dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman dari generasi Z, sahabat IKSA, dan semua keluarga bisa berkolaborasi bersama. Karena dari pemerintah juga sering mengedukasi itu karena kita perlu bersama-sama walaupun pemimpin negara berkomitmen menurunkan emisi karbon dari pabrik tapi kalau di setiap rumah tangga tetap mengeluarkan sampah plastik segitu banyak masih mencampur-campur sampah tetap saja untuk dampaknya untuk bumi kita menjadi tidak sehat itu banyak sekali dampaknya itu kata. Jadi malah faktor besarnya ini karena emisi karbon ya, Bu. Kalau dari pabrik-pabrik kan biasanya sudah mulai mengurangi ya, malah justru dari rumah tangga sendiri yang masih kurang apa namanya, kurang memperhatikan ya, Bu ya. Iya, betul. Mm-mm. Jadi emisi karbon itu kan bisa berasal dari CO2, bisa juga dari gas metana. Kalau dari karbon, mungkin kalau yang di pabrik-pabrik, dari DLH itu sudah memonitor ya, jangan sampai emisi karbonnya lebih gitu, dan itu dimonitor secara ketat. Rumah tangga juga bisa berkontribusi, nanti kita sharing tipsnya ya, mulai dari perilaku kita di keluarga, di diri pribadi, gimana kita bisa mengurangi emisi karbon itu dari CO2, dan ada juga yang lebih dahsyat mengakibatkan pemanasan global lebih dan berpengaruh pada atmosfer kita adalah gas metana. Yang salah satunya itu berkaitan dengan perilaku kita dalam mengelola sampah rumah tangga. Di saat kita mengelola sampah tercampur, sampah organik dicampur dengan sampah kering, kemudian kita masukkan ke dalam kantong kresek dan kita buang, itu bisa mengakibatkan gas metana yang bahayanya lebih dari CO2, yang mengakibatkan panas lebih dari CO2. Dan itu bisa kita lakukan dengan berubah. Misalnya kita sekarang masih buang sampahnya campur-campur, nggak apa-apa, yang penting mah sampah hilang dari rumah kita.
sampah hilang dari kampus kita masukkan ke dalam kresek besar, langsung aja kalau tiap acara misalnya seperti itu. Padahal itu belum menjadi suatu solusi, karena itu hanya memindahkan sampah saja. Sedangkan sampah dipindahkan ke tempat pemrosesan akhir yang di situ bisa mengakibatkan dampak yang besar. Salah satunya kalau waktu itu di Bandung sempat ada longsor sampah di TPA Lewi Gajah, sehingga lebih dari 100 orang meninggal dunia. Itu karena gas metananya yang meledak, dan setiap Februari itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi memang perlu kembali dengan perilaku kita. Dari pemerintah juga, yuk kita kurangi sampah, kita pilah sampah. Itu merupakan investasi. Jadi investasi itu bukan saja investasi dalam instrumen investasi, walaupun nanti kita akan bahas juga, pasti sahabat IKSA juga penasaran apa sih investasi syariah untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tapi investasi yang paling berharga juga adalah investasi ilmu, investasi perubahan perilaku kita dalam melindungi bumi kita, karena ini berpengaruh untuk anak cucu kita di kemudian hari, dan kita sendiri untuk bisa lebih sehat, lebih nyaman hidup di bumi kita ini. Oke, berarti dari kita sebagai milenial juga bisa ya Bu ya untuk berkontribusi mengurangi dampak climate change ini ya Bu ya. Tuh, Kak, aku bisa banget nih milenial beraksi melakukan climate action untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi kalau misalnya berbelanja, bawa kantong kain, itu tuh udah berdampak besar banget. Jadi kalau dari teman-teman praktisi lingkungan, sebenarnya selalu kita sounding, selalu kita edukasi adalah kurangi sampah dari sumbernya. Jadi kita kurangi sampah dengan selalu bawa kantong kain. Kak Akpa, nanti teman-teman sahabat kita, jangan lupa setiap mau belanja, bawa kantong kain. Kalau di Bandung ada toko yang sudah memberlakukan, walaupun belum secara kotaknya ya, 1.000 untuk satu kantong plastik. Di beberapa kota kayaknya di Surabaya udah ada nih yang kantong plastik berbayar. Itu salah satu dari pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena kalau kantong plastik kita gunakan banyak-banyak, itu juga selain berarti kan pabrik-pabrik plastik berproduksi terus, emisi karbon semakin tinggi. Dan juga kalau buang sampahnya sembarangan, tercampur, itu bisa mengakibatkan gas metana. Jadi dengan kita melakukan gaya hidup satu dulu, mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan kantong kain atau kantong belanja sendiri. Atau nih Kak Akpa, kalau di kampus suka jajan apa seringnya? Suka jajan nggak? Kalau Misalnya kalau di Bandung jajan, kalau di iya, Jogja apa nih? iya, biasanya beli bakso, bukan depan kampus ada bakso ya. Bakso ya, kayaknya Itu bakso masih, tuh di ya, semua kota kayaknya suka ya, ada bakso Malang, bakso iya. Bandung juga ada siomay. Nah Kak Akfa kalau misalnya mau bawa pulang nih baksonya makan di kosan misalnya atau di rumah, biasanya pakai apa? Iya, untuk sekarang masih menggunakan plastik sih Bu sebagai bungkusnya gitu. Nah, masih menggunakan plastik ya. Nah, nanti setelah IG Live ini, Kak Akfa dan teman-teman IKSA, yuk kita mulai kurangi dengan kalau kita mau jajan, kalau kita mau beli bakso, beli batagor, atau makanan jajan pasar misalnya, bawa wadah, itu mengurangi sampah plastik. Itu investasi kita, dan ini juga sangat bermanfaat untuk UKM-UKM di sekitar kita. Saya pernah Kak Akfa belanja di pasar yang ibunya tuh sangat mengapresiasi, sampai wadah yang saya bawa ini kalau semua belanja kayak gini saya nggak usah ngemodal kantong plastik. Jadi dia sebenarnya terbantukan dengan kita membawa wadah sendiri untuk belanja sayur. Waktu itu saya belanja sayur nggak pakai kresek, sama belanja pindang tongkol. Ibu di pasarnya juga mengapresiasi karena dia juga harus belanja kresek itu bahasa Sunda, kantong plastik yang lumayan dananya besar, dan juga itu juga dia tahu bahwa dampak plastik bagi lingkungan. Alhamdulillah pedagang di pasar juga sudah pada mulai teredukasi sebagian. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kalau mau jajan bakso, bisa kalau bawa rantang kegedean, sekarang banyak loh, ada wadah yang kekinian, yang bagus-bagus, nanti lihat di online shop, dan itu investasi. Investasi kita untuk bumi kita. Jadi beli wadah, kalau ada di rumah ya pakai yang ada di rumah untuk
kalau kita memang mau beli makanan untuk di rumah. Apalagi anak kos nih, teman-teman mahasiswa yang mendengarkan Instagram Live ini atau rekamannya, kalau mau belanja makanan, yuk pakai wadah sendiri. Dan yang gak kalah penting adalah kalau beli makanan, habiskan makanannya dan ambil secukupnya. Karena yang sedihnya ya Kak Akfa sekarang, eh, sampah makanan kita itu termasuk ranking terbesar di dunia, food waste. Ya, karena Dan banyak sisa-sisa makanan ya, Bu ya. kalau kita misalnya datang ke acara pernikahan atau pesta, sering kan pada ngambil sepuasnya gitu ya. Iya, betul, betul. Jadi ngambilnya berlebihan. Padahal di ayat Al-Quran ada kita harus menghindari perbuatan mubazir, tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Dan kalau diambil berlebihan terus dibuang, padahal itu kalau dari hasil perhitungan yang saya lihat di salah satu literatur, kalau misalnya sampah makanan itu dibagikan, kalau belum jadi sampah nih, makanan itu dibagikan ke teman-teman di Indonesia yang kelaparan, itu cukup. Jadi bayangkan kalau misalkan kita mengambil makanan seperlunya, dan kalau misalnya ada makanan yang berlebih tapi masih utuh, masih belum jadi sisa gitu, kita bagikan ke sahabat-sahabat tetangga yang membutuhkan, Masya Allah ya. Dan itu kalau terkait dengan bumi kita itu sangat berdampak, karena di saat sampah makanan dibuang, apalagi di dalam kantong plastik, dibungkus, itu juga mengakibatkan gas yang mengakibatkan bumi kita semakin panas atau pemanasan global. Jadi hal-hal yang simpel seperti itu yang sepertinya sering kita dengarkan, tapi sudah kita lakukan belum? Apalagi ini kita di akhir tahun ya, kita bisa refleksi gimana sih perilaku kita sehari-hari terhadap bumi kita, dalam finansial kita, apakah kita sudah melakukan hal-hal kecil yang bisa melindungi bumi kita, yang akhirnya berdampak juga untuk finansial kita lebih bisa stabil dari aktivitas kita melindungi bumi kita ini. Jadi itu tips pertama, ngurangin sampah plastik dengan bawa kantong kain, bawa wadah saat belanja. Kemudian yang kedua, tips yang bisa dilakukan untuk milenial adalah kita pilah sampah. Pilah sampah ini investasi juga untuk masa depan. Karena terkait kita melindungi bumi, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, kalau secara dasar-dasar dalam Al-Quran, secara syariah itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang itu, untuk kita tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan membahas kaum-kaum yang suka merusak bumi, dan kita bisa lakukan yang salah satunya memilah sampah organik, anorganik, dan juga residu untuk kita pilah, dan akhirnya yang sampah organiknya bisa kita olah jadi kompos. Kalau kita olah jadi kompos, Kak apa? Malah itu bisa jadi untuk menanam tanaman. Kalau kita pakai untuk menanam tanaman, ini yang sudah saya lakukan sendiri ya di rumah. Jadi kita untuk bekas kulit sayur, kulit buah kita olah jadi kompos. Kemudian kita ada nih di rumah ada wadah isinya tanah dan kompos. Kita masukin batang-batang kangkung, kemudian nanti tumbuh. Jadi semuanya dari sampah. Wadah untuk menanamnya juga kita dari styrofoam bekas dari tetangga yang usaha ikan. Dia buang, kita manfaatkan, kita masukin tanah, kompos. Jadi from waste to food. Dari sampah bisa jadi makanan. Jadi kangkung walaupun kita murah, kangkung 2.000 gitu ya. Tapi tetap aja kalau kita dari kebun sendiri, itu kan jadinya lebih sehat karena nggak pakai pestisida. Kemudian kita juga lebih nyaman makannya. Dan juga untuk anak-anak juga dia bisa belajar bagaimana sih perkembangan tanaman. Apalagi kita ajak anak-anak ikut menanam, menancapkan batang-batang akar dari kangkung itu. Kemudian dia lihat pertumbuhannya. Setelah sebulan, wah ternyata udah bisa panen pun, sebulan setengah. Tadinya tumbuh daunnya. Itu juga investasi yang berharga untuk keluarga kita, melihat pertumbuhan tanaman. Jadi kalau sampah organik itu kita pilah, bisa jadi pupuk, jadi kompos. Dan kalau kita menanam, kita berkebun, itu juga kan menghasilkan oksigen yang membuat bumi kita lebih dingin, bumi kita lebih sehat. Nah, gimana untuk sampah daur ulangnya? Kalau Kak Akfa nih, di rumah punya sampah apa aja? Biasanya. Bukan punya sampah apa aja ya. Biasanya menghasilkan sampah aja kalau anak. Kak Akfa kos kan ya? Iya, saya asrama, Bu. Lebih Oh, asrama asrama. ya?
Iya. Oh iya, di asrama biasanya ada sampah apa aja nih, sampah keringnya. Kalau ibu kan kayak di rumah, misalnya ada sampah apa kayak kardus-kardus atau sampah bekas bungkus keju, bungkus kue anak-anak, tapi yang didus gitu. Atau kalau Kak Akfa ada apa aja biasanya? Kalau di asrama kan karena saya juga makan masih sisa, jadi kan kebuang itu sampah. Sisa makanan juga ada. Terus sampah biasanya kalau habis nyuci-nyuci Bu sama-sama plastik gitu yang anorganik kayak gitu. Lebih sering sampah plastik sih Bu. Kalau yang Lebih apa banyak ya yang organik-organik itu jarang sih. yang organik jarang ya. Hmm. Mudah-mudahan ya di asrama juga mengambil makanan secukupnya, seperlunya, dan bisa tidak menghasilkan sampah makanan. Kalau Ya. saya pernah di edukasi di salah satu asrama di sini, asrama SMA, mereka salah satunya bisa mengedukasi anak-anak selalu mengambil seperlunya dan kalau misalnya sisa dari asrama itu dia simpan di depan asrama dan bisa diambil oleh tetangga. Tapi itu yang masih utuh nasinya, sayurnya. Jadi supaya nggak terbuang dan bisa dimanfaatkan oleh tetangga lainnya. Tapi tetap anak-anak asrama diedukasi untuk ngambil seperlunya. Tadi ada sampah plastik. Nah, itu yang kita bisa dilakukan Kak Akfa dan teman-teman asrama bisa diedukasi untuk menggunakan wadah di saat kadang-kadang kan mungkin pengen beli makanan di luar bawa wadah. Kemudian sampah organiknya dikelola jadi kompos dan kalau kayak di rumah kami di komunitas kami juga sebenarnya sampah organik kayak sekarang kalau di Bandung lagi musim buah mangga nih lagi murah kulit mangga, kulit pepaya, kulit pisang itu bisa disedekahkan ke makhluk Allah yang lain. Ternyata binatang kayak kelinci itu bisa makan dari buah itu. Jadi itu investasi berharga juga. Kalau kita sambungkan dengan finansial daripada kita beli makanan kelinci pelet gitu yang dari kimiawi, padahal dia bisa makan dari sampah organik yang kita hasilkan. Jadi kenapa harus beli gitu ya? Jadi sebenarnya itu berdampak juga secara finansial. Nah sekarang tentang kering atau sampah daur ulang itu juga bisa jadi investasi yang berharga. Kalau kita campur sampahnya organik dan anorganik masuk ke dalam kantong besar, ada di TPA nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita berperilaku memisahkan sampah, sampah anorganiknya kita pilah, kardusnya dipisah, botolnya dipisah, sampah daur ulang dipisah, ke apa? Ada yang bisa kurban dari nabung sampah dan itu terjadi di Bank Sampah Bumi Inspirasi. Sahabat IKSH yang penasaran tahu cerita detailnya bisa di searching Pak Wageniswan menabung sampah untuk kurban. Ada di Tribun, ada di media online. Dan itu sangat inspiratif. Bisa menghasilkan 2,5 juta dari sampah daur ulang. Jadi kalau teman-teman misalnya di asrama nih, oh kita mah alhamdulillah rezekinya udah cukup misalnya. Bisa teman-teman sedekahkan ke tetangga atau misalnya petugas sampah supaya bisa menjadi pemasukan untuk mereka. Jadi kita lagi misalnya aduh penghasilan lagi terbatas misalnya teman-teman yang kos atau mahasiswa bisa bersedekah sampah, tapi jangan campur-campur sampahnya. Sampah yang sudah dipilah biasanya seneng banget tuh pemulung atau nasabah bank sampah yang tetangga misalnya dapat botol, apalagi yang sudah bersih, kardus, mereka bisa pilah, bisa tabung, dan itu ada kalau di bank sampah Bumi Inspirasi di tempat yang ibu kelola sekarang ada yang bisa nabung untuk jadi kurban, untuk kurban, kemudian ada yang untuk wirausaha, jadi beli kompor dari nabung sampah itu. Dan ada salah satu nasabah yang cerita, wah alhamdulillah dengan nabung di bank sampah kita bisa untuk bayar sekolah anaknya. Karena kalau misalnya dia jual langsung ke pengepul atau misalnya kerongsok yang muter, biasanya kan dapatnya 10.000, 15.000. Katanya itu jadinya untuk rokok aja. Kalau nggak untuk rokok, untuk jajan anak. Aduh, sayang banget kan daripada itu. Ternyata kalau ditabung, diinvestasikan di bank sampah, itu bisa untuk sekolah anaknya. Karena kan dia baru ambil misalnya setahun
tahun berikutnya. Walaupun di bank sampah beberapa boleh diambil kapan aja, tapi perilaku menabung, perilaku berinvestasi nasabah bank sampah itu tumbuh, malah menganggap tabungan sampahnya itu menjadi seperti dana darurat yang dipakai untuk keadaan terpaksa aja. Jadi biasanya mereka ambil untuk kebutuhan sekolah, atau kebutuhan hari raya, atau ada anaknya yang sakit, atau waktu itu ada seorang nenek karena cucunya sakit, mengambil uang dana tabungannya di bank sampah. Jadi bayangkan dengan kita memilah sampah, dengan menabung sampah, sahabat-sahabat IKSA, kita juga dapat melindungi bumi kita dan juga kita dapat cuan atau dapat uang yang bisa untuk kita, atau bisa juga kalau kita memang alhamdulillah sudah cukup, kita bisa sedekahkan untuk teman-teman yang lain, untuk tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Jadi bisa kita rubah perilaku kita dalam mengelola sampah. Kemudian mengompos, seperti yang tadi juga ya, mengompos itu sebenarnya mudah, murah, dan bisa kita lakukan. Kemudian kalau sekarang ada lagi mengelola sampah organik menjadi ekoenzim. Jadi ekoenzim itu katanya cairan 1000 manfaat, dan itu mudah sekali. Tinggal kulit-kulit buah campur gula, campur air, kita panen. Itu juga melindungi bumi kita dan sangat mengurangi dampak dari perubahan iklim. Dan itu juga bisa berdampak lebih hemat secara finansial, karena ekoenzim bisa jadi apa? Jadi hand sanitizer. Ibu sekarang hand sanitizer jarang beli pakai ekoenzim. Jadi Oh, itu oke, oke. nggak kering di tangan. Jadi buat dari sampah bekas kulit jeruk, kulit nanas, kemudian kita campur dengan gula alami, dengan air, airnya juga air hujan waktu itu, kemudian kita panen setelah 3 bulan dan kita bisa jadi ekoenzim, bisa jadi hand sanitizer ekoenzim itu. Padahal hand sanitizer kan cukup mahal juga ya, bisa sebotol kecil Ya, 15.000. Nah, betul. itu juga berarti selain melindungi bumi kita, memiliki dampak secara ekonomis dengan kita memilah sampah dan membuat suatu karya berupa ekoenzim. Nanti sahabat-sahabat juga bisa lihat, oh gimana sih cara buat ekoenzim? Mudah sekali. Ekoenzim juga bisa untuk apa? Bisa mencerdaskan air. Sahabat-sahabat aktivis lingkungan banyak yang membutuhkan ekoenzim dalam jumlah besar untuk menjernihkan air. Bisa untuk menjadi pengepel lantai, pembersih. Jadi kita nggak usah beli pembersih pakai ekoenzim itu. Jadi banyak banget manfaatnya dari kita merubah perilaku kita dalam mengelola sampah, dalam kita menanam, berkebun dari rumah. Apalagi waktu COVID tuh banyak yang mulai berkebun di rumah ya. Jadi itu juga invest untuk tubuh kita lebih sehat. Karena kita mengkonsumsi makanan yang bebas dari pestisida dan kita tahu cara menanamnya tanpa pupuk kimia dan yang lain. Jadi itu beberapa tips untuk milenial dalam melindungi bumi kita dan juga bisa berdampak secara finansial. Oke. Jadi untuk investasi syariah tuh nggak harus yang benar-benar menghasilkan uang ya Bu ya. Jadi bisa untuk yang penting dia bisa balik lagi ke kita dalam bentuk keuntungan lagi gitu ya Bu ya. Betul, Nggak karena serta. investasi di sini bukan hanya uang, tapi bisa kita panen di kemudian hari. Bumi kita lebih sehat, badan kita lebih sehat, itu juga kan investasi. Dari kita makan makanan yang sehat, kemudian kita kelola lingkungan dengan baik, dengan kita berinvestasi ilmu, itu membuat hal, dan itu juga akan menambah iman kita. Karena kita tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Oke, teman-teman, tadi bentuk-bentuk investasi itu nggak cuman yang kita kenal ya, istilahnya menabung ya. Jadi bentuk investasi yang saat ini lagi digadang-gadang untuk menyelamatkan bumi kita yang sedang terancam itu bisa dalam bentuk uh, pengelolaan sampah. Jadi barang-barang yang bermanfaat. Bisa jadi bisa jadi kompos, kemudian bisa yang sampah makanan bisa kita tanam lagi, misalkan sisa-sisa sayuran atau buah-buahan itu bisa kita tanam lagi untuk jadi hasil yang sama, kemudian kan bisa kita kita konsumsi lagi gitu ya. Jadi untuk untuk upaya untuk mengurangi sampah-sampah sisa makanan juga. Oke. Iya, Kemudian untuk ini Bu, kalau yang saya lihat kan biasanya
sampah-sampah yang dimasukkan ke bank sampah itu kan yang seperti botol, terus kardus, seperti itu. Namun kalau yang sampah plastik, Bu, kayak sisa-sisa deterjen, sampo, dan sebagainya itu gimana ya, Bu? Apa masuk ke Ya, bank sampah pertanyaan juga atau gimana, Bu? Iya, pertanyaan Kak Aqua bagus banget nih. Pasti ini mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat IKSH yang lain. Ya, betul yang diterima di bank sampah kan antara lain botol, kardus, atau misalnya habis minum susu UHT tuh sampah itu bisa ditabung loh sampah duplex atau misalkan dapat nasi box atau kue itu bisa ditabung di bank sampah. Kaleng kalau lebaran atau itu suka dapat dalam kaleng ya atau botol-botol atau sisa minuman itu bisa ditabung di dalam sampah. Dan bagaimana untuk sampah saset ya? Nah itu namanya multi layer sampah multi layer. Nah itu tantangannya itu susah untuk didaur ulang dan di bank sampah tidak Hmm. diterima. Dan apa yang bisa dilakukan? Ada salah satu komunitas yang mengolah sampah-sampah saset, misalnya bekas kue, bekas apa namanya pembersih gitu ya, jadi paving block Kak Akfa. Jadi diolah dengan teknologi tinggi untuk menjadi paving block. Tapi selain itu yang bisa kita lakukan kalau teman-teman bisa bikin eco-brick. Jadi kalau eco-brick itu kita pakai botol air mineral, kita masukkan sampah-sampah itu, kemudian kita padatkan. Ya itu sebenarnya memang eh, hanya usaha kita untuk mengurangi sampah di tempat pemrosesan akhir. Itu solusi untuk sementara aja ya, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita kurangi sampah dari sumbernya. Jadi kita kalau belanja sebaiknya nggak yang kemasan-kemasan kecil banget, karena walaupun praktis, tapi itu sampahnya itu sulit terurai. Puluhan atau mungkin dari ratusan tahun. Jadi kalau misalnya hal itu akan membuat kita berpikir di saat mau membeli sesuatu, misalnya tadinya mau beli kue yang kemasannya 2000-an, 1000-an, ya bolehlah sesekali misalnya untuk anak-anak, tapi kalau untuk rutin tiap hari yang itu sebaiknya enggak, sebaiknya kita beli yang dalam kemasan lebih besar, apalagi kalau bisa curah yang bersertifikat halal, terus kita bawa wadah sendiri itu yang paling the best yang bisa kita lakukan. Jadi memang sampah-sampah multi layer itu yang saset itu memang susah salah satunya, tapi yang tetap kita pilah, kita bikin eco brick supaya nggak tercampur dengan sampah plastik ya, atau bisa dikirim ke Rebrix untuk menjadi paving block. Nah, nanti boleh lihat di IG-nya Rebrix. Nah, terus gimana kalau masker? Bisa sampai masker medis sekarang banyak juga ya. Itu juga ada komunitas yang menanganinya, namanya Upakara. Salah satunya dari keprihatinan dari teman-teman aktivis lingkungan, banyak sampah medis yang bukan sampah medis, sampah sekali pakai juga ya yang dibuang sembarangan, malah Ya, betul, sampai betul. membuat celaka hewan-hewan di lautan gitu ya di sekitar situ karena tergilit masker. Mungkin pernah lihat video-videonya miris ya. Iya, Dan kita juga suka lihat ada masker yang dibuang sembarangan. Karena sekarang anak-anak sekolah banyaknya pakai masker sekali pakai. Terus iya, buangnya betul, betul. tercampur. Nah Iya. itulah itu yang mengakibatkan perubahan iklim lebih besar lagi karena sampahnya banyak dibuang tercampur. Berarti kan perlu pengelolaan. Nah itu ada komunitas yang namanya Upakara yang mengelolanya jadi netpot untuk hidroponik. Memang kita perlu banyak kolaborasi sih akhirnya untuk sama-sama mengurangi dampak perubahan iklim ini. Oke, Gitu Kak. oke. Siap. Terima kasih nih informasinya atau teman-teman IKS nih bermanfaat banget ya. Berarti untuk yang sering mengkonsumsi sampah plastik seperti deterjen dan sampo tuh langkah baiknya kita beralih ke ini ya Bu ya, yang kemasannya yang pakai botol-botol gitu ya Bu ya, biar lebih gampang dikelola lagi gitu, daur ulang gitu. Betul. Dan malah sekarang ya kalau kayak di Bandung ya di Jogja juga ada di Jakarta juga udah ada yang zero waste store. Mungkin di Jogja ada deh karena Jogja juga kan malah teman saya aktivis lingkungan zero waste ada di Jogja juga. Jadi kalau saya belum rutin sih, kita suka belanja di zero waste store di satu komunitas juga. Jadi di sana bisa kita bawa wadah sendiri Kak Akfa. Jadi beli Oh gitu. deterjen, gitu.
kemudian deterjen cair, terus misalnya waktu itu gula, kopi juga ada curahnya. Jadi kita bisa bawa wadah saus, kecap. Jadi benar-benar mengurangi sampah dari sumbernya. Dan dia salah satu solusinya untuk ibu-ibu supaya nggak pakai yang saset, kayak nyediain dalam botol-botol kecil juga sih. Tapi akhirnya tetap diedukasi, yuk bawa wadah sendiri untuk direfill. Jadi dia beli dalam kemasan-kemasan besar, kemudian direfill. Di Indonesia udah ada di beberapa kota juga, di Jakarta, di Bandung, mungkin di kota besar udah ada. Nanti mungkin sahabat yang di Jogja, di Surabaya bisa googling zero waste store terdekat. Karena itu membuat kita bumi lestari ya. Sekarang kan kalau di anak-anak muda udah mulai ya sustainable lifestyle gitu ya, gaya hidup yang berkelanjutan, kemudian gaya mindful gitu-gitu ya. Ya nggak sih Kak Akfa ya, jadinya Iya, betul, salah betul, satu betul. kita mulai dari gaya hidup zero waste. Ya nggak apa-apa pertamanya untuk gaya hidup supaya kelihatan gimana dengan kita punya sedotan stainless misalnya, bawa tumbler yang bagus biar kita jadi penyemangat gitu ya untuk mengurangi sampah dari sumbernya, dan itu sangat berdampak investasi yang berharga untuk membuat bumi kita lebih sehat. Oke, menarik nih ada zero waste store teman-teman. Jadi untuk yang sekarang masih sering belanja asal-asal beli gitu ya, bisa coba langsung ke zero waste store terdekat di Jogja. Kata Bu Isi juga sudah ada, jadi bisa langsung. Mudah-mudahan yang di Jogja belum saya googling. Oh iya, Kalau di oke, Bandung oke. dan Oke. Jakarta mudah-mudahan di Jogja ada. Oh, ya mudah-mudahan kalaupun misalnya belum ada, ya mudah-mudahan di Jogja segera ada ya Bu ya. Soalnya itu benar-benar kalau menurut saya benar-benar penting banget sih Bu itu buat Ya, mengurangi lah sampah mudah-mudahan plastik nanti itu. Kak Akfa nih dan teman-teman bisa bikin jadi social enterprise, bikin zero waste Oh, store, amin amin Bu. ramah Betul betul. lingkungan, syariah, dan barang-barangnya juga bersertifikasi halal. Masya Allah kalau bisa kayak gitu. Alhamdulillah. Ya ya. Oke, kemudian membahas investasi syariah ini, saya pernah mendengar Green Suku ini, Bu. Green Suku ini apa ya, Bu, kira-kira, Bu? Oh iya, Masya Allah ini Kak Akfa sudah mulai baca-baca tentang Green Suku. Jadi ini kalau dari pemerintah sendiri, kan tadi sempat saya sharing, setiap negara sama-sama berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon. Emisi karbon yang dijanjikan Indonesia itu lebih dari 29% turunnya. Dan berapa dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi karbon itu? Sekitar 6.734 triliun rupiah. Besar sekali. Dan dari anggaran negara itu nggak cukup, nggak bisa mendanai sebesar itu untuk penurunan emisi karbon. Nah, salah satu cara yang digunakan adalah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengeluarkan Green Sukuk. Jadi Green Sukuk itu instrumen keuangan yang inovatif untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim ini. Dan Green Sukuk ini baru dikeluarkan nih, tapi sayangnya kemarin ya baru tutup ya, ST009. Tagline-nya pilihan bersama jaga bumi kita. Jadi teman-teman tapi nggak usah khawatir, pasti masih banyak kesempatan kalau yang ingin berinvestasi green. Jadi kerennya Green Sukuk Retail ini sukuk tabungan seri ST009, selain syariah, basisnya syariah, yang pasti teman-teman kalau yang syariah itu kan bebas dari riba, goror, maisir, dan juga membiayai green project. Jadi selain berinvestasi, dan teman-teman milenial, generasi Z kan udah pengen berinvestasi nih. Investasinya pengen yang syariah, ada di Green Sukuk ini. Investasinya pengen membiayai dana-dana proyek-proyek pemerintah yang green atau bisa menurunkan emisi karbon. Dan ini ada solusinya oleh Green Sukuk. Kalau ST009 ini imbal hasilnya 6,15% per tahun. Jauh lebih tinggi dari deposito, dan bunganya bukan bunganya pajaknya lebih rendah, sekitar 10%. Kalau syariah kan nggak ada bunga ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau berinvestasi sebaiknya bisa di sukuk, apalagi Green Sukuk, atau di deposito syariah untuk yang jangka-jangka masih masih
jangka pendek bisa di deposito syariah. Kalau deposito syariah imbal hasilnya antara 3,3%. Kalau sukuk, green sukuk ini bisa 6,15% per tahun. Nah, untuk masuk ke dalam kategori green sukuk ini ternyata prosesnya juga cukup lumayan nih ke apa. Jadi Oke. dari pemerintah ya prosesnya ada green framework-nya, terus ada auditnya. Jadi benar-benar harus dinilai nih berapa sih penurunan emisi karbonnya gitu ya. Kemudian diaudit berapa penurunannya itu di-trace masuk nggak ke green project. Dan green project ini selain misalnya untuk pembangunan bisa hutan hijau juga termasuk pembangunan public transportation. Jadi misalnya bangun kereta cepat itu kan akan menurunkan emisi karbon karena daripada setiap orang bawa motor, bawa mobil yang akhirnya energi fosilnya banyak, kemudian mengakibatkan gas CO2 juga. Jadi pemerintah juga salah satunya membiayai uh, mengeluarkan green sukuk itu untuk membiayai proyek-proyek pemerintah terkait penyediaan public transportation. Dan ini untuk milenial, kita coba mulai beralih kalau yang deket aja bisa jalan kaki. Kalau sekarang kan kayak ngegampangin naik transportasi online. Udah Gojek padahal cuma Iya. berapa menit. Sebenarnya kita bisa ambilnya untuk investasi lebih murah juga, walaupun lagi promo nih diskon tetap aja ya 10.000 gitu kan. Kemudian investasi kesehatan karena kalau kita jalan bisa lebih sehat atau boleh naik sepeda juga ke kampus. Kemudian bisa juga kita menggunakan public transportation, misalnya kalau di Bandung mah masih angkot atau sekarang bis tuh makin bagus-bagus ke apa di beberapa kota dari pemerintah juga udah nyediain bis yang luar biasa nyamannya, itu bisa kita gunakan. Jadi nggak harus semua tuh harus naik motor, harus naik online, karena kita butuh cepat, semua butuh cepat. Tapi kita juga harus merencanakan gimana supaya bumi kita lebih sehat, gimana tubuh kita juga lebih sehat. Jadi ada jalannya mungkin terus naik bis jadi pulangnya perginya bolehlah naik Gojek dulu atau naik transportasi online karena buru-buru pulangnya kalau rada santai yuk naik public Iya, benar. transportation itu juga salah satu mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi green project nanti green suk itu seperti itu. Jadi teman-teman salah satunya bisa berinvestasi melalui sukuk karena selain imbal hasilnya lebih besar dan juga kita bisa berkontribusi terhadap bumi kita supaya lebih sehat. Jadi kalau tagline-nya tadi apa? Pilihan bersama, pilihan berharga bersama jaga bumi kita. Jadi kita harus kolaborasi. Kemudian satu lagi teman-teman dari green sukuk atau sukuk itu juga karena dia dasarnya basicnya syariah, jadi pasti insya Allah sudah ada DSN MUI-nya yang menjadi pengawas Dewan Syariahnya. Jadi bebas dari riba, bebas dari berinvestasi di bank-bank konvensional, dari perusahaan yang haram, bahkan rokok juga tidak dibiayai dari situ. Jadi investasinya juga berbasis syariah dan green. Jadi itu bisa menjadi pilihan investasi untuk anak-anak muda. Dan minimal investasinya berapa sih? Ternyata nggak usah gede-gede banget. Cukup 1 juta aja. Maksimal 2 miliar. Jadi bisa dicoba Oke. nih untuk teman. Gitu, Untuk langkah awalnya nih, Bu, untuk kita bisa nyoba green suku ini seperti apa, Bu, cara langkah awalnya? langkah-langkah awalnya ya, biasanya kita registrasi dulu melalui bank syariah. Ya, jadi teman-teman di sini kan kalau sahabat IKSH sih yakin ya Kak Aqua dan teman-teman ini udah punya tabungan di bank syariah. Jadi nanti bisa coba hubungi bank syariahnya kalau dia termasuk menjual green sukuk, nanti kita bisa beli di situ, kita bisa pesan dulu. Nah, biasanya tetap pakai berbasis digital. Kayak dulu bukan dulu sih, tahun ini saya pesan sukuk lewat internet banking salah satu bank syariah. Jadi kita pesan kode bookingnya, terus nanti dapat email konfirmasi dan semuanya dipesannya lewat basis digital. Jadi kita sendiri. Jadi udah mudah banget ya kalau sekarang untuk Oke.
berinvestasi lewat sukuk atau green sukuk ini karena bisa melalui bank syariah dan melalui digital bankingnya. Melalui mobile banking mungkin bisa ya. Kalau saya dulu pakai internet banking sih di salah satu bank syariah. Jadi silakan bisa hubungi customer service-nya atau dari bank syariah karena tiap bank pasti punya prosedur yang berbeda-beda tapi simpel banget. Jadi pesan semua diklik dari rumah, dari HP bisa untuk pesan. Yang penting punya tabungannya dulu. Misalnya teman-teman punya dana nganggur nih, yuk bisa mulai berinvestasi green sukuk. Underlying asetnya apa? Kalau green sukuk ini adalah barang milik negara dari APBN tahun 2022 dan akadnya wakalah ya. Ya gitu. Oke, kira-kira Bu, sebelum masuk ke pertanyaan, nih soalnya tadi ada satu pertanyaan mengenai perencanaan keuangan. Eh, ada lagi nggak Bu yang harus disampaikan untuk Green Suku ini untuk teman-teman milenial? Untuk green sukuk ini sih mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada penawaran sukuk atau green sukuk lagi bisa mulai coba. Apalagi kalau green sukuk kayak itu karena benefitnya tuh bukan double lagi tapi triple ya. Jadi selain imbal hasilnya lebih dari deposito, kemudian berbasis syariah dan yang berikutnya juga kita membantu proyek-proyek pemerintah yang green project. Insya Allah kalau ada bukaan lagi bisa jadi pilihan investasi teman-teman, apalagi nggak usah besar-besar, cukup 1 juta. Insya Allah dari sekarang teman-teman kalau pengen nih, tahun depan saya pengen punya green sukuk nih tahun 2023, yuk nabung 1.000 dulu sebulan, nanti tahun depan pas bukaan green sukuk mulai masukin ke green sukuk. Mudah-mudahan nggak 1 juta, bisa 2 juta atau lebih ya untuk investasi. Ya, langsung kita masuk ke sesi pertanyaan ya Bu ya, karena ini ada pertanyaan dari Instagram Terminal Alat Berat. Bagaimana langkah-langkah perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan finansial, khususnya investasi? Oh baik, ini udah keren ya, udah semangat untuk merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan finansial. Jadi langkah-langkah perencanaan keuangan itu yang paling penting adalah memang kita perlu punya impian atau tujuan keuangan kita tuh apa. Misalnya yang dalam waktu dekat apa yang ingin kita gapai. Beberapa hari yang lalu saya baru workshop dengan beberapa teman-teman mahasiswa. Ternyata dari berapa yang hadir ya waktu itu sebagian besar tuh ingin kuliah S2 dan dapat beasiswa. Nah, jadi teman-teman salah satunya misalnya untuk teman-teman mahasiswa ini yang udah di tingkat akhir nih yang waktu itu saya melakukan workshop. Uh, jadi perlu tetapkan dulu impiannya. Impianmu apa? Misalnya nikah atau S2 atau mau kerja, misalnya kuliah sambil kerja gitu ya nantinya pas untuk kuliah S2-nya. Apa impiannya? Nah, kalau kita tulis impiannya itu. Kadang-kadang sering impian ada tapi dipikirkan saja. Ditulis, kemudian dihitung. Kita bikin jadi tujuan keuangan. Berapa sih yang dibutuhkan? Misalnya kita mau kuliah S2, pengennya sih beasiswa tapi hitung dulu kalau nggak pakai beasiswa berapa. Misalnya kuliah S2 satu semester 8 juta. Oke, berarti kita tulis dulu kita pengen kuliah S2 tahun 2023 8 juta per semester. Kalau kita kerja berarti misalnya kita dapat gaji misalnya 5 juta per bulan. Berarti 1 juta itu memang untuk investasi ilmu kita nih untuk bayar uang kuliah misalnya seperti itu. Minimal 1 juta. Nah, kalau bisa 1,5 juta atau lebih. Apalagi kalau masih single kan bisa nabung lebih ya akhirnya. Nah itu langkah yang awal adalah menetapkan impian atau tujuan keuangan. Kemudian kita hitung, kita lakukan financial check up juga. Gimana sih keuangan kita sehat atau enggak? Yang perlu untuk bisa financial check up teman-teman. Yang paling penting adalah punya catatan keuangan. Kak Alfa udah punya catatan keuangan belum nih? Untuk saat ini ada sih Bu, sedikit-sedikit. Mulai Uh, pengeluaran-pengeluaran sudah mulai dicatat. Nah, ini udah keren nih, Kak Akto, dan bisa menjadi inspirasi untuk kita nih, mahasiswa.
sudah catat catatan keuangan. Itu poin yang paling penting juga dalam perencanaan keuangan nih, untuk teman-teman mahasiswa lagi nyatet. Terus kita kalau kita udah catat, kita bisa evaluasi bocor halusnya di mana sih yang paling sering. Apakah di makanan, apakah di fashion, apakah di skincare atau yang lainnya. Itu kita bisa kita bisa evaluasi. Jadi kemudian setelah kita lakukan financial check up, kemudian kita susun nih tujuan-tujuan keuangan tadi, gimana sih cara mencapainya? Tadi kan pertanyaannya investasinya gimana? Nah, kita cicil investasinya seperti tadi. Kalau kita mau kuliah S2, biayanya dibuletin deh 9 juta per semester. Itu sekaligus sama untuk beli buku, fotokopi, atau yang lainnya. Berarti kita harus cicil investasinya sekitar 1,5 juta per bulan. Jadi kalau sekarang misalnya kita dapat penghasilan pas kuliah nih, banyak yang teman-teman kan udah mulai bisnis atau magang atau mungkin punya usaha bareng teman-teman. Oh, dicadangin 1,5 juta per bulan untuk berinvestasi nanti pas kuliah S2 misalnya, seperti itu. Aduh, tapi Bu belum nyampe tuh, untuk 1,5 juta masih berat. Nggak apa-apa, 500.000 per bulan juga nggak apa-apa. 500.000 dulu per bulan, mudah-mudahan nanti pas kita udah lulus, kita dapat pekerjaan, kita dapat. Jadi kita tinggal menambahkannya kan lebih sedikit. Nah, itu. Atau teman-teman coba mungkin untuk realnya, mungkin Kak apa impian terdekatnya apa? Itu yang kemarin saya dari workshop dari teman-teman kuliah S2. Kalau Kak apa? Kalau impian terdekat sih langsung S2 sih, Bu. Mau kuliah S2 langsung. Masya Allah, sekarang nih anak-anak S1 yang tingkat akhir banyaknya mau kuliah S2 langsung ya. Nah, itu Kak apa pengennya atau biaya sendiri? Biaya sendiri sih pastinya, Bu. Insya Allah biaya sendiri ya, bisa dari Insya orang Allah. tua atau dari hasil kerja ya. Nah, itu berarti salah satunya yang perlu dicicil investasinya. Kalau dari sekarang juga bisa dapat uang saku dari magang, dari bisnis, yuk dimasukin ke dalam pos untuk investasi dana pendidikan S2 itu. Dan itu yang bisa mengerem hal-hal yang bersifat keinginan. Di saat kita punya tujuan keuangan, di saat kita punya goals, itu akan mengerem kita gampang pencet-pencet untuk beli hal-hal yang terkait keinginan, mulai dari makanan atau yang lainnya. Karena kita tahu nih, kita udah dari awal udah cemplungin nih, ping, 1,5 juta untuk kuliah, kita pindahin ke rekening lain yang sulit diakses, dan berarti kita cukup-cukupin memang hari ini, sebulan ini harus cukup nih, misalnya 1 juta. Walaupun masih ada 1,5 juta di rekening lain, itu bukan, karena itu untuk rekening kita di masa depan, untuk investasi kita di masa depan. Seperti itu. Untuk Terima perencanaan kasih keuangan. untuk jawabannya, Ibu. Ya, sami-sami. Ya, dari Instagram Terminal Alat Berat mungkin sudah terjawab ya tadi dari Bu Isti mengenai apa aja yang harus dipersiapkan secara untuk mencapai tujuan finansialnya, apalagi untuk khususnya untuk investasi. Jadi kita harus tahu dulu impian kita mau ke depannya seperti apa, kemudian kita cek keuangan atau check up finansial, kemudian kita evaluasi apa yang harus kita kurangi ya untuk untuk bisa sekiranya kita bisa menyisihkan ya lebih lebih bisa menempatkan uang itu biar eh, nggak nggak kemana-mana gitu, jadi untuk mengurangi. Kemudian Iya. untuk sebagai penutup Bu, ini sudah di akhir sesi, ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu untuk teman-teman IKSH ini? Ya, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol sejam ya Kak apa ya. Jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat IKSH, investasi yang bisa kita lakukan, investasi syariah untuk mendukung mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah yuk kita berhijrah menjadi milenial, menjadi keluarga, atau menjadi generasi Z yang peduli lingkungan, yang ramah lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan? Tipsnya adalah yuk kita sama-sama bedah dulu bagaimana sih kita dalam mengelola sampah dulu deh, sehari-hari kita seperti apa, bagaimana kita perilaku kita terhadap bumi kita, terhadap lingkungan kita. Dan tips yang bisa lakukan adalah mulai dari mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sekarang mulai
siapkan nih zero waste kitnya, kantong kain, wadah, kemudian tumbler, kemudian sedotan stainless kalau pergi-pergi, dan boleh juga bagus banget kalau sama lap kain untuk kita bisa melindungi tubuh kita untuk lebih sehat. Kemudian bisa mulai dengan memilah sampah, organik, anorganik, dan organik jadi kompos, anorganiknya bisa ditabung di bank sampah. Itu investasi berharga juga untuk tubuh kita. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah investasi ilmu. Sahabat-sahabat KSA yang mendengarkan di sini dan juga belajar dari komunitas lain, itu juga investasi yang berharga tentang bagaimana kita bisa mengurangi dampak perubahan iklim, bagaimana gali terus, misalnya hari ini masih udah mulai nih ada tersadarkan mengenai perubahan iklim, mulai cari info lebih lagi apa yang bisa kita lakukan, gaya hidup seperti apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dan juga sahabat-sahabat, sekarang juga dari pemerintah sudah menyediakan investasi syariah yang sangat concern terhadap lingkungan dan berpengaruh dalam mengurangi dampak perubahan iklim, yaitu Green Sukuk. Jadi teman-teman bisa mulai ada alternatif pilihan investasi yang berbasis syariah dan lingkungan, yaitu Green Sukuk, yang bisa kita lakukan untuk melindungi bumi kita dan juga kita mendapat keuntungan yang lebih. Dan juga sekarang insya Allah lagi giat-giatnya wakaf untuk investasi akhirat, teman-teman juga bisa mulai melakukan investasi akhirat dengan berwakaf rutin. Dan sekarang juga sudah ada Green Wakaf Framework juga. Jadi wakaf untuk membiayai proyek-proyek yang green. Jadi memang green economy itu sudah semakin disosialisasikan lebih banyak orang. Jadi yuk kita generasi muda sama-sama menjadi milenial ramah lingkungan, milenial cerdas finansial, dan sama-sama kita niatkan itu ibadah kepada Allah. Mungkin itu Kak Akfa. Oke, siap. Terima kasih Bu Isti atas materi pagi hari ini ya. Sangat-sangat bermanfaat banget untuk teman-teman milenial, termasuk saya juga jadi nambah wawasan banget. Apalagi kita tadi sudah membahas mengenai kondisi bumi kita sekarang yang sedang benar-benar miris ya Bu ya ngelihatnya. Sekarang cuaca juga sekarang kayak terasa panas banget ya karena faktor perubahan iklim juga gitu. Oke, mungkin langsung saya tutup aja ya Bu ya untuk seminar pagi hari ini, biar Ibu juga bisa langsung melanjutkan aktivitasnya. Untuk teman-teman juga terima kasih yang sudah menyaksikan Instagram IKSH dan Bu Isti. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mengadakan live Instagram lagi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya juga mohon maaf sama Ibu apabila banyak kesalahan dan perkataan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa live Instagram bareng lagi ke depannya. Sehat-sehat Ibu, semoga kegiatannya lancar ke depannya. Mungkin saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akfa dan teman-teman IKSH. Salah dan hilang. Terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan waktunya. Siapa ini?